Halo Sobat Cek Fakta. Kali ini kita akan membongkar isu panas yang lagi bikin heboh jagat sepak bola Asia Tenggara. Timnas Malaysia dirumorkan bakal kena sanksi FIFA. Tapi bukan karena pemain naturalisasi loh. Lalu apa penyebabnya? Yap, dugaan dualisme di tubuh FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Kasus ini mirip banget sama yang pernah bikin sepak bola Indonesia dibekukan FIFA beberapa tahun lalu. Gimana ceritanya? Apa dampaknya buat sepak bola Malaysia? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yuk kita kupas tuntas. Kita luruskan rumor. Dan kita bedah faktanya hanya di Cek Fakta. Belakangan, rumor panas menyelimuti dunia sepak bola Asia Tenggara. Isu yang menyebut tim nasional Timnas Malaysia bakal terkena sanksi FIFA membuat para pendukung Harimau Malaysia resah. Ancaman sanksi FIFA terhadap Malaysia ternyata bukan karena naturalisasi, melainkan karena dugaan dualisme di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Rumor itu pun semakin liar di media sosial. Katanya Malaysia terancam dibekukan FIFA karena kecurangan dalam proses naturalisasi pemain asing. Namun, benarkah demikian? Fakta di lapangan justru berbeda. Di Asia Tenggara, praktik ini semakin lumrah sejak 2000-an. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, hingga Thailand berlomba-lomba memperkuat tim nasional dengan pemain berdarah campuran atau pemain asing yang memenuhi syarat tinggal. Namun, kalau bicara aturan FIFA, proses naturalisasi sah-sah saja asalkan pemain sudah tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun setelah usia 18 atau memiliki hubungan darah. Jika rumor ini benar, situasi ini mengingatkan publik Indonesia pada trauma kolektif tahun 2015 saat PSSI dibekukan FIFA akibat konflik kepemimpinan dan intervensi pemerintah. Semua pemain asing yang tampil untuk Harimau Malaya telah lolos verifikasi FIFA. Artinya, rumor ini hanya sensasi, isunya bukan di sini. Kehadiran mereka sering menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung demi performa timnas, ada yang menolak karena dianggap mematikan bakat lokal. Imbasnya, timnas Indonesia sempat absen di ajang internasional selama lebih dari setahun. Banyak yang menilai, Malaysia kini tengah menapaki jalur yang sama. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kronologi kemelut ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita petik agar drama memalukan ini tak terulang di sepak bola Asia Tenggara? Mari kita kupas tuntas. Di era modern, proses naturalisasi pemain asing bukan hal baru. Malaysia sendiri punya sejumlah pemain naturalisasi seperti Leridon Krasniqi, Guilherme de Paul, Litak, Enrique Dos Santos, hingga Sergio Aguero bukan legenda Argentina, tapi pemain asal Paraguay. Isu sensitif ini kerap dijadikan senjata untuk menyerang federasi. Faktanya, tidak ada bukti bahwa Malaysia melakukan kecurangan naturalisasi. Yang lebih serius justru soal dualisme di FAM. Dualisme artinya adanya kekuasaan ganda dalam satu federasi yang seharusnya memiliki satu struktur kepemimpinan yang sah. FIFA punya aturan tegas. Berdasarkan Statuta FIFA Pasal 13 dan 17, setiap federasi nasional wajib independen, bebas intervensi eksternal, dan memiliki kepengurusan tunggal yang diakui. Kalau terbukti terjadi dualisme, misalnya muncul dua versi federasi atau perebutan jabatan tertinggi, FIFA punya kewenangan menjatuhkan sanksi, dari teguran hingga pembekuan. Dugaan dualisme di Malaysia muncul ketika FAM menggelar Kongres Luar Biasa KLB pada 30 Juni tahun 2025 lalu. Dalam KLB itu, Hamidin Haji Mot Amin yang baru saja lengser dari kursi ketua umum, diangkat menjadi Presiden Kehormatan FAM. Masalahnya, jabatan Presiden Kehormatan ini bukan sekadar gelar seremonial. Menurut sebagian pengamat, posisinya bisa mempengaruhi kebijakan strategis federasi, bahkan berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan Presiden FAM yang sah, Datuk Johari Mot Ayub. Johari sendiri terpilih resmi pada Februari tahun 2025 untuk periode 2025 sampai 2029. Artinya, publik melihat potensi perebutan pengaruh di level pucuk pimpinan FAM. Kondisi inilah yang memicu kemarahan fans Malaysia. Mereka khawatir federasi kesayangan mereka terbelah, apalagi Hamidin dikenal sebagai figur berpengaruh yang punya loyalis di internal FAM. Tak perlu jauh-jauh mencari contoh. Indonesia pernah jadi korban pahit dualisme federasi. Pada 2011 sampai 2015,
PSSI terpecah dua kubu akibat konflik internal dan intervensi pemerintah. Terjadi dualisme liga. ISL via CPL, dualisme kepengurusan Johar Arifin via Lanyala Mataliti. Kekacauan ini membuat FIFA turun tangan. Pada 2015, FIFA resmi membekukan PSSI. Akibatnya, Timnas Indonesia dilarang tampil di ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia ke-2018. Klub-klub Indonesia juga tak bisa main di AFC Cup. Sponsor kabur, pemain buntung, reputasi hancur. Sanksi baru dicabut pada Mei tahun 2016, usai PSSI dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian rekonsiliasi. Trauma ini jadi pelajaran besar. Dualisme hanya melahirkan kehancuran. Jika FIFA menilai ada dualisme di FAM, sanksinya bisa fatal. FIFA berhak membekukan keanggotaan FAM, melarang timnas Malaysia main di turnamen FIFA dan FC, membekukan liga domestik dari ajang internasional, membatasi bantuan dana FIFA Forward, memutuskan FAM harus membenahi struktur atau kongres ulang. Dampak ekonominya juga gila-gilaan. Sponsor bisa mundur, siaran liga bisa diboikot. Klub-klub Malaysia terancam batal berlaga di AFC Champions League atau AFC Cup. Paling rugi, fans dan pemain yang jadi korban konflik elit. Di media sosial, fans Malaysia marah besar. Banyak yang menuding FAM mengulangi kesalahan PSSI. Tagar, Safe Harimau Malaya dan reformasi FAM sempat trending di Twitter. Media Malaysia juga menyoroti polemik ini dengan tajam. Sementara itu, pemerintah Malaysia sejauh ini belum terlihat intervensi langsung. Beberapa menteri olahraga mendesak FAM untuk segera memberi klarifikasi. Namun, publik berharap pemerintah tidak ikut campur terlalu jauh agar tak menambah konflik. Pakar hukum olahraga menilai FAM masih punya peluang terhindar dari sanksi FIFA. Caranya, membuktikan jabatan presiden kehormatan hanya simbolis, tanpa wewenang eksekutif, membuat penjelasan resmi ke FIFA tentang struktur organisasi, segera menggelar kongres jika perlu revisi statuta, menghindari konflik internal di depan publik. Selama FAM bisa menunjukkan satu suara, FIFA kemungkinan hanya memberi peringatan tanpa pembekuan. Kasus ini jadi pelajaran mahal. Naturalisasi hanyalah rumor yang dipakai untuk sensasi. Masalah utama adalah dualisme penyakit lama yang pernah merusak sepak bola Indonesia. Federasi harus belajar. Rivalitas di lapangan boleh panas, tapi tata kelola di balik layar harus transparan, profesional, dan taat statuta FIFA. Kalau tidak, sepak bola kita hanya akan jadi tontonan konflik elit, bukan kebanggaan rakyat.